teman-teman, pertama dia bersedekah 100.000, akhirnya dia dapat balasan 1.500.000 rupiah. 1.500.000 rupiah ini sesuai dengan keinginannya untuk gajinya naiklah setiap bulannya menjadi dari 800.000 menjadi 1.500.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya, dan bagi teman-teman yang baru datang, yang baru melihat video saya kali ini, teman-teman bisa melihat kumpulan video-video saya yang lain yang berisi tentang kisah nyata, kisah inspiratif tentang keajaiban sedekah. Hampir 100 video yang menceritakan bagaimana banyak orang mendapatkan keajaiban, doa-doanya terkabul, rezekinya makin lancar, dia akhirnya memiliki keturunan, memiliki jodoh, bisnisnya lancar karena dia melakukan sedekah ekstrim yang terus-menerus. Seperti apa aja video-video itu tersebut, teman-teman bisa nonton videonya di akhir video ini di playlist saya di keajaiban sedekah. Oke, tonton video saya yang lainnya. Oke, kali ini saya akan membagikan sebuah cerita yang tak kalah menariknya dari video-video sebelumnya dan sangat bagus sekali. Cerita ini bersumber dari sebuah buku yang sangat bagus yang berjudul Dikejar Rezeki dari Sedekah. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, dari judul bukunya aja udah menarik nih, Dikejar Rezeki dari Sedekah. Jadi kalau yang merasa rezekinya kurang lancar, yang merasa rezekinya tersendat, yang merasa banyak utang segala macam, mungkin bisa memperbanyak sedekahnya. Buku ini karya dari Fahrur Muiz. Cerita yang akan saya bagikan kali ini adalah tentang begini. Beberapa tahun yang lalu, mungkin belasan atau puluhan tahun yang lalu, ada seorang sopir yang bekerja sebagai sopir bukan sopir kantor, sopir pribadi gitu. Ada seorang bapak, anggap aja bapaknya namanya Abdullah. Bapak tersebut bekerja sebagai sopir pribadi. Jadi gajinya sekitar 800.000 pada saat itu. Sementara Bapak Abdullah ini memiliki 5 orang anak. Bayangin teman-teman, 5 orang anak. Kalau anaknya sekolah SD, SMP, SMA, kuliah tuh berapa banyak biaya yang dibutuhkan ya. Makanya Bapak Abdullah ini merasa pusing, merasa pening gitulah, mungkin merasa agak kesulitan ya. Makanya dia pergilah menemui Ustadz Yusuf Mansur, konseling klinik di di Wisata Hati ya, kalau nggak salah tempatnya. Dia menemuilah Ustadz Yusuf Mansur dan dia menceritakan. Pada saat itu kan Ustadz Yusuf Mansur terkenal banget dengan ceritanya tentang keajaiban sedekah, tentang fenomenal sedekah gitu ya. Banyak juga kisah-kisah nyata yang bagikan testimoni bagaimana orang-orang bersedekah itu mendapatkan balasan yang tak terduga. Terus Bapak Abdullah ini menemuilah Bapak Ustadz Yusuf Mansur dan dia menceritakanlah kendalanya. Dia memiliki gaji 800.000 rupiah sementara dia mempunyai 5 orang anaknya, dan dia hanya menyewa rumah. Setiap bulannya banyak sekali pengeluaran yang harus dibayar, jadi dia pusing, dia butuh nasihat, dia butuh pemasukan. Terus dia bilang lagi ke Ustadz Yusuf Mansur gini, Ustadz, saya nih mau ya minimal gaji saya ini 2 kali lipat dari gaji saya yang sebelumnya, itu minimal nih 1,5 juta lah Ustadz gaji saya. Terus Ustadz Yusuf Mansur bicara nih, setelah memperhatikan nih Bapak Abdullah ini kan, kalau Ustadz Yusuf Mansur begitu kan, pada saat orang bicara dia perhatiin, terus dia meneliti, dia menganalisa. Setelah selesai ini baru bicara Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur bertanyalah kepada Bapak Abdullah ini ya, dia langsung nih, saya mau bertanya, kata Ustadz Yusuf Mansur. Apa Ustadz, ente tidak bakalan tersinggung kan? Tidak Ustadz. Langsung lah Ustadz Yusuf Mansur bilang gini, ente memiliki uang berapa sekarang di dalam dompet? Terus si Bapak Abdullah ini berpikir ya, dia melihatlah dompetnya, dia membukakan dompetnya, terus dia bilang ada 100.000 Ustadz katanya. Terus kata Ustadz Yusuf Mansur gini, ente mau nggak ini uangnya keseluruhannya disedekahkan, yang 100.000 ini? Terus si bapaknya ini ya agak mikir-mikir gimana. Terus gimana ya Ustadz? Ya terserah ente lah, mau disedekahkan apa enggak. Kalau tanya saran kepada saya, kalau saya sih sebenarnya bilang disedekain aja, kalau tergantung sih sama ente lah ya. Terus karena Bapak Abdullah ini udah pergi ke tempat Ustadz Yusuf Mansur dan dia minta nasihat dan disarankan untuk melakukan sedekah ekstrim oleh Ustadz Yusuf Mansur ini, menyedekahkan semua isi dompet yang dibawanya yang ada pada saat itu adalah 100.000. Maka dia menyerahkanlah uangnya 100.000 itu yang 1 lembar warna merah itu kepada Ustadz Yusuf Mansur.
sebagaimana Ustaz Yusuf Mansur, sebagaimana saya dan teman-teman sekali bisa membayangkan lah keadaan si bapak itu gimana ya. Dia mempunyai satu-satunya uang 100.000 dan mempunyai 5 orang anak dan punya istri, dan dia juga harus memenuhi kebutuhannya. 100.000 itu uang yang sangat besar sekali, 1/8 gaji dia setiap bulannya. Gaji dia 800.000, jadi uang itu adalah 1/8 gaji dia, dan itu uang sangat besar sekali nilainya gitu loh. Mungkin ada Ustaz Mansur melihat ada sikap berat hati, tentu saja ada berat di hatinya. Kalau saya mungkin agak berat hati juga ya menyerahkan uang sebanyak itu ya dengan gaji 800.000. Tapi terus ditanya lagi sama Ustaz Mansur, ikhlas enggak katanya? Ikhlas Ustaz. Terus Ustaz Mansur bilang begini, dalam 7 hari ente pasti akan mendapatkan balasannya. Terus sopir tadi, Bapak Abdullah tadi bilang begini, ah iya benar Ustaz. Iya kata Ustaz Mansur. Kalau enggak gimana Ustadz? Jadi kan dia ada merasa perasaan was-was, atau mungkin bapak ini selama ini agak jarang bersedekah, tidak menyalahkan juga dengan penghasilan seperti itu ya. Apalagi ini uangnya besar dan dia tidak memiliki tabung juga. Ya, balik lagi ke bapak tersebut ya. Benar nih Ustadz, benar. Kalau enggak dalam 7 hari kalau saya tidak dapat balasan sedekah ini gimana nih Ustadz? Kata si bapak Abdullah tadi ya kepada Ustadz Mansur. Terus Ustadz Mansur bilang gini, saya akan balikin uang bapak. Mungkin untuk seorang Ustadz Yusuf Mansur yang pada saat itu dia mengisi ceramah di mana-mana, dia mungkin memiliki bayaran yang sangat besar. Uang 100.000 itu mungkin bagi dia tidak seberapa ya. Makanya dia mungkin pada saat itu, ya kalaupun dia nggak dapat balikin sedekah, saya mampu kok balikin lagi. Itu maksud Ustadz Yusuf Mansur kan. Oh baiklah kalau gitu. Jadi karena Ustadz Yusuf Mansur yang menjamin itu dia bakalan dapat balasan, kalau nggak uangnya kembali, maka si bapak sopir ini, Bapak Abdullah ini tenang lah ya. Baiklah kalau begitu Pak Ustadz ya, pulanglah Bapak Abdullah ini ya. Terus hari pertama dia mikir kok nggak ada balasan juga ya, hari kedua nggak ada balasan juga, hari ketiga apa yang terjadi teman-teman? Ternyata Bapak Abdullah ini malah kehilangan uangnya 25.000. Jadi sebenarnya pada saat Bapak Abdullah ini menemui Ustaz Yusuf Mansur dan Ustaz itu bertanya, berapa sih uang yang ada di dalam dompet ente pada saat ini? Si Bapak Abdullah itu berkata 100.000, padahal uang di dalam dompetnya adalah 125.000. Jadi mungkin saja 25.000 ini hilang karena dia nggak menganggap itu uang tuh ada kali, atau gimana saya nggak tahu deh. Yang jelas hari ketiga si bapak ini kehilangan uang 25.000. Terus hatinya masih tambah gundah gulana lah ya, udah hari ketiga nih nggak ada balasan dari sedekahnya, malahan uangnya hilang 25.000. Tapi di hari keempat apa yang terjadi? Pada hari keempat si Bapak Abdullah ini, tempat dia bekerja, majikannya itu mengatakan kepada Bapak Abdullah, ayo temani saya ke Jawa Tengah, sopirin saya sampai ke Jawa Tengah, pulang balik lagi sampai ke Jakarta di hari keempat. Jadi pergilah Bapak Abdullah ini menemani majikannya ya. Terus setelah selesai menemani majikannya, si Bapak Abdullah ini pulang lagi. Pada saat dia mau pamit nih ke rumahnya, kan udah menemani majikannya beberapa hari di Jawa Tengah, terus dia balik lagi ke Jakarta dan dia belum menemui istrinya kan setelah mengantar majikannya, terus dia pulang untuk pamit lah sama ke keluarganya balik gitu. Apa yang terjadi teman-teman? Majikan si Bapak Abdullah ini mengeluarkan sebuah amplop dan menyerahkan kepada Bapak Abdullah. Dan Bapak Abdullah ini dengan majikan menyerah amplop, pada saat dia pegang, dia udah tahu nih isinya pasti uang lah ya. Dia pasti senang sekali ya. Pada saat dia nyampe di rumah, dia bukalah amplop itu. Ternyata amplop itu isinya adalah sejumlah uang sebanyak 1.500.000 rupiah. Bayangin teman-teman, pertama dia bersedekah 100.000, akhirnya dia dapat balasan 1.500.000 rupiah. 1.500.000 rupiah ini sesuai dengan keinginannya untuk gajinya naiklah setiap bulannya menjadi dari 800.000 menjadi 1.500.000 rupiah. Dan bayangkan teman-teman, bagaimana cara Allah, cara kerjanya Allah dalam memberi balasan terhadap sedekah yang kita berikan. Jadi sedekah yang kita berikan itu pasti dibalas 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat itu. Kapan waktunya Allah menentukan.
Yang penting lagi adalah keyakinan kita bahwa tidak ada ruginya kita bersedekah. Selama ini tidak pernah terdengar kabar bahwa orang yang bersedekah dia akhirnya bangkrut, miskin. Yang ada malah dari cerita-cerita yang sudah ada, orang yang rajin bersedekah malahan dia rezekinya makin melimpah. Jadi jangan takut bersedekah. Justru di saat kita kesulitan, kita bersedekah, itu akan lebih, doa kita akan lebih mabrur, ajar-ajar kita akan lebih mudah tercapainya, dan balasannya akan lebih besar lagi. Kalau orang berpikir dia bersedekah tapi kok dia menginginkan balasan, ya ini begini ya teman-teman. Pada saat kita sholat nih, sholat 5 waktu, setelah sholat nih kan kita berdoa ya, kita minta kepada Allah kesehatan jasmani, rohani, minta masuk surga gitu, minta anak yang soleh, minta jodoh segala macam. Setelah melakukan sholat kita minta gitu ya, itu yang wajib nih. Sedekah kan yang sunat. Kalau yang wajib aja kita melakukannya terus kita berdoa Allah bisa mengabulkan, apalagi kita melakukan yang sunat terus kita bertawasul dengan bersedekah tadi, kita bertawasul semoga Allah mengabulkan doa kita, itu pasti dikabulkan lebih lagi. Yang sunat wajib aja dikabulkan, apalagi yang sunat, karena yang sunat ini orang akan semakin, tidak semua orang juga melakukannya, mengerjakannya gitu loh. Yang wajib aja belum tentu semua orang melakukannya, apalagi yang sunat. Jadi kalau sedikit orang yang melakukannya, seperti sedekah ekstrim, sedekah terus menerus, maka peluang kita agar hajar-hajar kita terkabul itu akan semakin besar teman-teman. Maka cobain teman-teman, siapa yang pernah mengalami pengalamannya, silahkan share di kolom komentar ya. Ketemu lagi dengan video saya berikutnya, silahkan komen, silahkan like, dan bagikan video ini ke sebanyak mungkin. Semakin banyak orang yang mendengarkan, semakin banyak orang yang terinspirasi dengan bersedekah, semakin banyak pahala teman-teman yang akan mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.